Saudara-saudara, perjumpaan kita kali ini ingin membahas tulisan saya di majalah Manager Scope edisi April. Dan baru saja keluar akhir bulan ini, dan nanti akan dinikmati atau bisa dibaca di bulan Mei yang bertepatan dengan adanya acara Waisak. Ya. Dan saya mencoba mau memberikan penjelasan sedikit tentang mengapa saya pilih tema semoga semua makhluk bahagia. Dan di bawahnya ini teks dari bahasa Sanskertanya Sabi Sabta Bhavantu Sukhi Tata. Nah, sebenarnya ini mengingat kepada kita semua bahwa tujuan beragama itu adalah supaya semua makhluk hidup di alam semesta ini bahagia. Bukan saya yang bahagia, yang lain nggak ada urusan dengan saya. Saya berlomba-lomba supaya hidup sesudah mati ini mencari tempat bahagia. Bukan, tapi ya here and now. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Nah ini kan sama aja dengan konsep Anda menjadi rahmatan lil alamin kan. Ya, bukan rahmatan untuk umatnya sendiri. Itu juga bukan sama dengan makna Katolik, kosakata Katolik itu umum. Jadi di dalam kitab Injil juga ada orang Samaria yang baik hati. Nah itulah persis itu. Makna Sabi Sata Bhavantu Sukhi Tata itu adalah sama dengan menjadi rahmatan lil alamin dan Anda menjadi orang Samaria yang baik hati itu. Ya, dan bah kitab Injil lah. Jadi ya, so what itu kenapa ya mesti berkelahi? Kenapa mesti toleransi kan sudah intrinsik di dalam kata-kata ini kan? Ya, nggak usah diomongkan lagi, ya kan? Karena itu ada di dalam tiga kebahagiaan itu, kata di tiga ajaran itu. Nah, kalau kita trace back kepada yang lebih lama lagi yaitu ajaran dari Ramayana atau Hindu yang mengatakan bahwa dalam Ramayana itu jiwa yang agung yang tertarik pada kebutuhan jasmani dan akhirnya bingung sendiri karena akhirnya dia menjadi manusia dengan 10 kepala dasa muka dan 20 tangan. Anda kehilangan jati diri Anda. Sehingga akhirnya kita Ramayana itu diakhiri dengan kembalinya kesadaran menjadi keagungan jiwa itu, ya toh? Dan manusia lalu menjalani hidup dengan bahagia toh? Si ini penting itu, ya. Karena apa yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan yang logistik itu, ya sangat logis itu. Yang ada di dalam halaman ini itu konsep dari
saya ambil dari Wikipedia. Apa itu Homo sapien itu? Ada baca sendiri ya. Kan ruwetnya setengah mati. Barangkali Anda harus berpendidikan universiter untuk mengerti konsep yang dibuat oleh Wikipedia ini. Lalu kalau konsepnya aja begini, sulit. Bagaimana ya bisa meminta orang melaksanakannya itu? Ya. Nah, karena itu diperlukan pendidikan yang cukup, ya toh, yang simple, yang bisa dimengerti oleh orang, semua orang itu. Ya, nah kalau tidak ya nanti kita melihat orang tega membunuh itu seperti yang sekarang sedang terjadi di jalur Gaza, ya toh? Dan sebelumnya ada di Ukraina, ya, dan nanti kalau didiamin aja akan ditutup dengan perang nuklir yang menghabiskan semua. Bubar siji, bubar kabeh itu. Karena itu Anda mesti memperhatikan halaman 2 ini. Ya. Nah, saya putar pelan-pelan supaya Anda bisa membaca. Ya. Nanti sendiri. Ya. Saya hanya memberi ulasan aja. Nanti ini bahaya ini sekarang sudah mulai merambah ke Laut Cina Selatan itu. Ya. Ketegangan apa terjadi di sana. Yang sekali ada orang yang mantan menekan senjata nuklir ya disambut oleh musuhnya dengan hal yang sama dan habis kita semua. Nah, dalam hal piktografi ini bahasa Mandarin yang kuno, model lama itu mengajar manusia adalah makhluk yang kecil pada waktu muda, lalu fisik secara dewasa, dan lalu setelah apa hatinya diajar, ya, ya, lalu dia menjadi orang yang sadar the down and the dust, apa yang boleh dia kerjakan dan tidak boleh dia kerjakan. Dan karena itu dia menjadi orang yang berbudaya. Ya? Nah, karena dia berbudaya, maka manusia itu menjadi mencintai sesama. Itu. Ya. Ini angka manusia, itu huruf manusia yang diputar, ya. Dan ini angka 2. Jadi artinya saya ada karena kamu ada. Gitu. Kalau saya bunuh kamu berarti saya juga membunuh saya nggak ada. Gitu. Jadi inilah humanisme dasar. Ya. Nah kalau manusia saya tambah gunung, berarti yuk menjadi manusia yang apa berbudi luhur. Dan kan orang-orang itu yang berbudi luhur itu biasanya tinggalnya di gunung kan. Karena itu kota-kata dewa atau manusia setengah Tuhan itu ya, itu adanya di gunung itu ya, bukan di medsos gitu, yang sering kali mengisi hoax loh. Kan itu konsep pinter. Kalau menurut orang Barat ini harus ototnya kuat, lalu pikirannya kritis. Tapi konsep pinter menurut apa huruf Mandarin itu orang yang mendengar dan orang yang melihat memasukkan dalam hati. Jadi ini persatuan antara yang di luar mendengar, terdengar, oh kita dengarkan.
yang kita lihat, kita masukkan dalam hati. Siang dan malam itu. Matahari dan rembulan. No? Jadi berarti pintar itu bukan IQ. Lalu karena IQ tinggi, dikasih privilege masuk sekolah, universitas ini, penelitian ini, yang bergengsi syaratnya tingginya apa IQ. Nah kalau orang itu juga nggak mau melihat dengan ini, mendengar dan melihat dan masuk ke dalam hati siang malam ya hanya bersifat sementara aja kan, ya tak? Hanya seperti busa limun itu bus, setelah itu ya balik lagi menjadi hewan kan, ya tak? Satwa lagi tak? Nah inilah pentingnya ini Anda mempelajari piktografi itu, ya tak? Kenapa akhirnya Anda kalau hanya karena Anda terus belajar, maka Anda bisa menjadi semakin besar. Kalau berhenti belajar, Anda menjadi anjing itu. Ini. Nah, masalahnya setelah terus belajar, bagaimana? Nah, ditutup dengan garis naik ke atas ini, yang mengajarkan bahwa mau belajar jumpalitan kayak tidak bisa melebihi Tuhan itu. Ya, karena Tuhan menentukan yang segala-galanya itu. Ya, tak? Jadi tidak ada kesombongan sama sekali itu. Ya, jadi Anda makanya di dalam Tai Chi itu harus belajar ada jurus turun gunung. Gitu. Ya, tak? Nah kalau tidak mau belajar, sudah di atas tapi berhenti belajar, nanti garis tutupnya itu menurun. Nah inilah dikatakan hantu itu. Ya. Nah inilah makanya piktografi ini menjadi penting. Ya, tak? Nah, di sini Anda bisa membaca pertemuan antara pemikiran yang Tiongkok ini dan di sini pemikiran India. Ya, dari yang berasal dari era Hinduism sampai Buddhism itu ya. Vimalakirti Nirdesa Sutra ini. Dan ini mau menjelaskan bahwa kalau ini hanya membaca, mempelajari agama itu hanya apa membaca teks saja, ngapalin ayat-ayatnya, lalu ikut upacara-upacara itu, Anda hanya belajar di telunjuk ini. Dan kita berdebat di telunjuk ini akhirnya terjadi kegaduhan. Anda tidak pernah menjadi pribadi yang sampai ke bulan itu. Bulan itu apa? Bulan itu bukan hidup di surga sana, tapi Anda berpikir baik, berkata-kata baik, melakukan perbuatan baik, menjadi kebiasaan. Dan akhirnya membentuk karakter. Jadi agama harus tujuannya di sini, bukan cari pengikut. Ya, nah kita lanjutkan di sini. Ajaran ini disampaikan oleh apa, seorang profesor yang dari Harvard bernama Profesor Tuwiming yang bukunya saya sudah bantu dia bikin di dalam diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu. Ya. Jadi konsep daripada ini bahwa di atas langit masih ada langit lagi itu. Ya. Jadi karena langit yang Anda tangkap itu langit hasil bikinan pikirannya sendiri, bukan realitas. Karena itu di dalam aksara Mandarin itu kalau disuruh membuat kaligrafi tentang
sebuah lingkaran itu nggak pernah lingkarannya itu penuh, tapi selalu ada gap-nya itu. Memberi kesempatan supaya cobalah ada alternatif lain apa, gitu, terhadap konsep yang saya sampaikan ini. Jadi orang yang tidak merasa ada diktator intelektualisme. Jadi Socrates mengatakan juga bahwa ilmu tertinggi itu bukan I know that I know. Saya tahu semuanya. Tapi saya tahu bahwa saya tidak tahu. Jadi sudah terjadi benih-benih pemikiran Barat dan Timur itu. Ya. Nah di sini bukan hanya oleh Profesor Tuwiming saja, tapi seorang ahli pertanian dan pangan, ya, itu bernama Norman Borlaug itu mendapat hadiah Nobel. Ini di, disampaikan pengakuannya bahwa karena dia telah berkembang seperti yang dikatakan oleh, ya toh, jadi self realization itu. Dan karena itulah membedakan manusia dengan hewan itu, ya. Nah, ini, ya, manusia berkembang terus sehingga sampai di 4 samudra dan 5 benua semua orang bersaudara. Nah, keributan kita terjadi karena pemahaman kita berhenti pada konsep nation itu. Ya toh? Jadi konsep nation itu hanya pada aku atau kelompokku. Tidak bisa passing over kepada di 4 samudra dan 5 benua. Semua orang bersaudara. Dan konsep ini yang diinspirasi oleh Hannes Renan tahun 1882 ini yang menjadi penyebab setiap nation itu begitu mulai maju, dia ingin menjadi uber alles itu. Dan itulah persis yang menjadi sebab terjadinya Perang Dunia I dan II itu. Mereka mau menguasai, hanya mengikuti pendapat sebagian sisi mata uang yang dikatakan oleh Charles Darwin bahwa hidup ini adalah yang dipimpin oleh the fittest, the survival of the fittest itu. Pada lengkapnya Charles Darwin mengajarkan superior apa survival of the kindness, orang kebaikan itu. Nah ini kan sebenarnya konsepnya kan yang diterjemahkan tapi hanya secara fanatik aja. Akhirnya kebenaran akan menang. Tapi kalau yang nggak tahu prosesnya ya akhirnya jadi nggak karuan juntrungannya kan. Ya kan? Nah manusia itulah yang membedakan antara manusia dan hewan di sini. Itu ya. Memang sengaja saya baca pelan-pelan ini dan supaya komentarnya meresap dah. Teksnya Anda baca sendiri. Ya. Nah, di sini terjadi masalah pemilih, pemerintah yang dipilih oleh rakyat. Ya toh? Akhirnya mereka pada pusing sendiri. Kalau dia dibatasi konsepnya bukan pada pemahaman tentang visi misi, tapi ya sudah 2 kali nggak boleh lebih. Akhirnya ketika terjadi pemilihan periode kedua yang alternatifnya kan harus merubah apa yang dikerjakan oleh incumbent kan, petahana kan. Akhirnya setiap 10 tahun itu Anda membangun, hancurkan lagi, bangun, hancurkan lagi, terus menerus. Jadi peradaban kita pantesan aja nggak ada kemajuan.
yang berarti kan. Nah, yang jadi tidak ada kesinambungan. Nah, ini menjadi masalah semakin berat ketika sampai ke lembaga perserikatan bangsa-bangsa itu. Ketika menghadapi apa masalah seperti pemanasan global, ya toh, dan hal yang merusak lingkungan, segala yang membutuhkan action bersama, ini akhirnya hanya bisa memutuskan harapan-harapan aja, konsep kewajiban ngomong saya ingin menurunkan emisi gas karbon sekian persen, saya ingin menjaga lingkungan, saya ingin apa, tapi nggak ada yang ngontrol. Siapa yang ngontrol? Karena ketika rapat di PBB itu mereka nggak berani mengambil komitmen. Mengapa? Bukan orangnya itu hatinya jelek, tapi karena dia nggak tahu lagi pemerintahan di negerinya sendiri itu yang akan datang itu polisinya gimana. Jadi di mana di negara-negara yang uh, sedang berkembang ini terjadi konsep disebarluaskan konsep demokratisasi, general election, one man one vote, gitu. Seolah-olah Anda menjadi pahlawan karena sebelumnya diperintah oleh kerajaan, gitu. Tapi di luar negeri Anda jadi masalah karena akhirnya PBB itu tidak bisa mengambil action yang konkret, gitu. Dan itulah makanya terjadi kegagalan dalam MDGs. Dan akhirnya dirubah menjadi SDGs yang melibatkan bukan antar pemerintah saja, tapi pada filantropis, dunia swasta. Dan dunia swasta itu yang dimiliki oleh anggotanya yang sifatnya filantropis. Ya, dan mula-mula idenya corporate social responsibility akhirnya nggak jalan karena mesti harus minta persetujuan pemegang saham. Kalau enggak ya batal, gitu. Dan karena itu mengajak filantropis terlibat ini. Orang-orang seperti kalau di Barat kita kenal seperti Bill Gates dan lain-lain. Dia pakai uangnya uang gua sendiri. Gua mau apain aja, gua punya kebebasan kan. Nah ini juga terjadi di di timur toh. Dan terjadi ketika bencana tsunami itu di Aceh itu di akhir tahun 2004 semua pesta di menutup tahun dan mengawali tahun baru 2005 itu menjadi pengumpulan dana untuk di Aceh itu. Ya. Nah setelah kejadian spontan itu baru berubah menjadi hubungan sumbangan antar organisasi lah, antar negara, dan akhirnya sudah lama-lama sudah tidak murni lagi, ya, ya, menjadi mendapatkan apa saya setelah memberi itu, ya. Nah, karena itulah memang ini saatnya kita mempertemukan ini true self realization, ya, Bhinneka Tunggal Ika akan menjadi ideologi dunia, ya. Jadi ini inside story atau latar belakang dari saya tulis artikel ini, ya.
supaya orang-orang sadar bahwa akhirnya ini harus balik lagi kepada wisdom-wisdom yang universal itu, ya. Oke, saya rasa ini saja dan coba kalau Anda tertarik kita bisa perluas dan berdalam lagi melalui Zoom, ya. Kita bisa kontak ya, sehingga kita masuk dalam open-ended journey of dialogue civilization, ya. Oke, kita akhirin dulu perjumpaan kita hari ini. Sampai jumpa lagi.